Para saudara, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, ayah angkat Yesus. Kali ini kita akan membahas mengenai murid-murid yang penuh syukur. Sebelum kita memulai membahas apa itu, kita mulai dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kemarin kita sudah melihat bagaimana relasi Yesus dengan Marta dan Maria. Relasi yang dewasa, yang sehat. Dan itu adalah buah dari didikan Santo Yosef. Karena seperti yang saya singgung kemarin, tugas utama seorang bapak kalau dia memiliki anak laki-laki adalah memastikan bahwa anaknya mampu berelasi dengan lawan jenis, dengan perempuan dengan bijaksana, dengan dewasa dan sehat. Relasi itu bisa berupa penghargaan, penghormatan, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menghukum, tapi mencoba memahami sebagaimana adanya. Nah, para saudara, ada banyak perempuan yang lain yang mengikut Yesus karena mereka mengalami suatu sentuhan personal. Hati mereka tersentuh. Ada yang karena disembuhkan dari sakit atau dibebaskan dari roh-roh jahat. Nah, mereka mengikuti Yesus. Bahkan Injil bercerita perempuan-perempuan itu melayani Yesus dengan kekayaannya. Mungkin karena mereka memiliki banyak makanan atau apa, dan Yesus memiliki banyak murid sehingga mereka membagikannya. Mereka ikut. Maria Magdalena begitu terkenal. Bagaimana dia tersentuh hatinya ketika Yesus menyembuhkan dia, membebaskan dia dari belenggu 7 roh jahat. Dan sejak saat itu, Maria Magdalena terus mengikuti Yesus, bahkan sampai di bawah kaki salib Yesus. Masih ada perempuan-perempuan lain. Injil mencatat misalnya perempuan yang datang kepada Yesus ketika Yesus sedang makan di rumah Simon, seorang Yahudi. Lalu Simon mengatakan dalam hatinya, wah, kalau Yesus ini seorang nabi, seorang guru yang bijaksana, yang bisa melihat dengan mata hati yang tajam, pasti tahu siapa perempuan ini.
Lalu Yesus mengatakan, "Simon, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak mencium aku, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kaki," dan seterusnya. Tapi perempuan ini dari tadi tidak henti-hentinya dia menciumi kakiku, membasuhnya dengan air mata dan parfum, membilasnya, mengeringkan dengan rambutnya. Yesus menghormati dan menghargai. Lalu ada peristiwa lain lagi yang begitu terkenal, yaitu ketika Yesus dihadapkan pada satu perempuan yang tertangkap berbuat zina. Orang-orang mengatakan dia harus dihukum mati, dilempari batu sampai mati. Itulah hukum yang tertulis. Lalu mereka minta pendapat Yesus. Lalu Yesus mengatakan apa? Barang siapa tidak berdosa, tidak memiliki dosa, boleh melempar perempuan ini. Pada akhirnya Yesus mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau." Lalu ada cerita lain lagi, Yesus dan seorang perempuan Samaria ngobrol panjang lebar mengenai air hidup di pinggir sumur Yakub. Ini bukan sekedar ngobrol biasa, bukan sekedar pertemuan biasa. Yesus seorang Yahudi, tinggal di Galilea. Lalu perempuan itu orang Samaria. Pada waktu itu, orang Yahudi dan orang Samaria tidak bertegur sapa, apalagi sampai minta tolong. Dan pada kasus itu, Yesus minta tolong agar perempuan itu mau memberi dia air. Perempuan itu juga menjawab, "Wah, orang Yahudi nggak ngomong dengan orang Samaria." Lalu Yesus memberi jawaban yang mencerahkan, yang menyembuhkan luka perempuan itu. Nah, lalu cerita selanjutnya kita tahu bagaimana dia mengabarkan kepada orang-orang bahwa dia bertemu seorang yang bisa menjelaskan siapa dirinya. Para saudara dan saudari, cerita-cerita ini adalah nukilan sederhana bagaimana Yesus berelasi dengan baik, berelasi dengan sehat dan dewasa dengan banyak perempuan. Dalam banyak kasus kita melihat bagaimana Yesus bersikap. Bahkan sikapnya itu mengatasi sebuah kekakuan hukum. Hukum yang kaku. Misalnya kasus perempuan yang mestinya mati dilempari batu. Tapi Yesus bisa bersikap mengatasi itu, menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaannya. Ini adalah pengalaman Yesus yang dia terima dari Santo Yosef. Santo Yosef adalah seorang laki-laki yang juga sangat menghargai perempuan. Tidak main hakim, tidak mudah menuduh, tidak mudah menilai. Itu terbukti ketika dia menyadari Santa Maria hamil padahal dia belum menyentuh. Dia tidak berkoar-koar marah kemudian menyerahkan Maria untuk dihukum, tidak. Santo Yosef mengerti artinya menghargai perempuan, menghargai orang lain. Dan itu diajarkan kepada Yesus. Dan kita melihat buahnya, Yesus mampu bersikap seperti itu. Nah, saudari dan saudara terkasih, orang-orang yang mengalami sentuhan kasih, pengalaman langsung berinteraksi dengan Yesus ini, tidak mungkin kalau mereka tidak mengucap syukur. Orang-orang yang kemudian meninggalkan segala-galanya demi Yesus karena mereka mengalami kasih karunia dari Yesus. Hati mereka tersentuh. Mereka bukan hanya memberikan harta seperti perempuan-perempuan yang saya sebut di depan tadi, yang saya maksudkan. Ada Yohana, ada Maria yang lain. Tapi mereka juga memberikan diri untuk bersama Yesus membangun kerajaannya. Kita pun sekarang menjadi murid-murid Yesus yang lain, yang juga masing-masing dari kita ikut karena disentuh,
disentuh oleh segala pengalaman-pengalaman akan Allah, pengalaman akan kasih Yesus dalam hidup kita masing-masing. Para saudara, kita pun juga mesti bersikap seperti Santo Yosef, mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, artinya menghargai manusia yang lain. Perempuan-perempuan, juga laki-laki, siapapun yang ada di antara kita. Mari kita menutup sesi kali ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu, dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.